biologi dasar. Jadi begini teman-teman ya. Uh, jadi walaupun kita di farmasi ya belajar tentang biologi, tapi biologi kita beda dengan teman-teman yang ada di MIPA ya, di biologi. Itu mata kuliah kita berbeda ya. Jadi nanti kita kaitkan dengan uh, farmasi itu sendiri ya. Jadi nanti kita bicara sistem organ, nanti kita teman-teman kan sudah organ ya, sudah ya. Nah, dari organ ini teman-teman ya kita akan bicara tentang sistem organ ya. Berarti kalau sistem organ, berarti jaringan sel sudah selesai ya. Jaringan sel sudah selesai. Jadi sistem organ ini hari ini kita belajar tentang lebih ke arah cara kerja ya. Cara kerja ya. Kemudian bagaimana keseimbangan ya, homeostatis dari sistem organ itu sendiri bekerja ya. Jadi bagaimana cara kerja dari sistem organ itu sendiri sehingga tubuh kita itu normal ya. Kemudian nanti kita kaitkan dengan obat ya, obat-obat ya yang bekerja pada sistem organ ya, yang bekerja pada sistem organ. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang ini semua ya, tentang ini ya. Mungkin nanti kita ulang beberapa bagian yang terkait dengan organ, tetapi tidak lagi berbicara tentang fungsi organ ya, gitu. Tapi lebih langsung kita diskusikan mengenai cara kerja ya. Kemudian obat-obatan, intinya kita kaitkan dengan farmasi. Jadi bukan hanya biologi dasar saja, gitu. Kalau bisa kita banyak diskusi ya. Jadi kalau umpama ada pengalaman nanti terkait dengan sistem organ, silakan kita diskusikan ya. Kalau misalnya saya tidak tahu, misalnya panjang umur ada 2 kali pertemuan ke depan, nanti saya ulang lagi, saya cari jawabannya ya. Kemudian ini kan pertemuan pertama saya di 2023 ya. Jadi biar saya tidak ulang-ulang ya. Untuk kontrak kerja saya sendiri itu nanti di dalam kelas ya, saya tuh kalau sudah masuk di dalam ruangan, tidak boleh lagi ada yang masuk ya. Jadi kalau saya sudah masuk, kemudian saya tutup pintu, tidak boleh lagi ada yang masuk ya. Itu. Kemudian kalau nanti kuliah di kelas itu saya perbolehkan teman-teman makan permen, ya. Makan permen ya. Mau bawa minuman, minum juga tidak ada masalah ya. Yang penting satu, jangan mengantuk ya. Saya paling tidak bisa mengajar atau diskusi itu ada orang mengantuk tidur. Kalau dulu-dulu itu saya lempar spidol ya. Kalau dulu ya waktu tahun-tahun berapa ya, angkatan berapa saya ngajar itu ada yang saya lempar spidol karena saya sudah izinkan untuk makan permen ya, kemudian juga untuk bawa minuman, tetapi ya kalau ngantuk ya apa boleh buat, kita selesaikan secara adat ya itu. Jadi kalau saya sudah masuk ya itu tidak boleh lagi ada yang masuk. Kemudian ini materi yang saya jelaskan ya, mungkin hari ini teman-teman ada yang tahu materinya, nanti saya persilakan untuk memberikan pendapatnya ya, dan akan saya tulis namanya ya. Ya, jadi saya itu dalam perkuliahan itu akan memberikan materi ke depan itu apa. Jadi silakan teman-teman cari ya, tulis di bukunya atau di catatannya atau seperti apa. Tapi jangan buka HP, nggak boleh buka Google ya. Kita jelaskan, kita diskusi. Nah, penilaian saya itu adalah setiap kali pertemuan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang aktif dan menurut saya sudah cukup nilainya, itu bebas ujian dari saya ya. Jadi saya ada berapa orang mahasiswa itu biasa saya berikan apresiasi ya. Penilaian itu tidak perlu ujian sama saya ya. Nah, kalaupun dia ujian itu nilai-nilai yang sering dia jawab ya itu kita tampung ya. Itu nanti menjadi nilai tambahan pada saat nanti teman-teman ujian. Kalau nilainya tidak bagus silakan ya gitu. Kalau misalnya saya ujian nanti ya, ujiannya nanti di UAS ya, ujian akhir semester itu silakan teman-teman, biasanya saya memberikan remedial ya, memberikan remedial ya.
Bukan remedial, tetapi remedialnya juga ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan. Itu. Jadi pertama, saya ulang lagi tadi, setiap pertemuan itu akan saya berikan materinya. Silakan teman-teman cari bahannya, kemudian kita diskusikan di kelas. Bagi yang aktif kita tulis namanya, dan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah cukup nilai dari saya itu saya bebas ujiankan dari saya, ya. Dari saya ya, belum tentu dari dosen yang lain. Jadi kalau dosen yang lain ikut ujian, kalau sama saya itu tidak perlu. Oke ya, oke. Bisa kita mulai atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada mau ditanyakan. Oke, cukup ya. Oke, hari ini insya Allah kita masuk ke sistem organ ya. Sistem organ. Yang menarik di sistem organ ini adalah kira-kira ada berapa ya sistem organ ya? Nah, yang bisa bantu sebutkan apa aja yang teman-teman tahu? Napasan ya, ya, ya. Apalagi Pencernaan, Pak. pencernaan, apalagi Depresi, Pak. peredaran darah. usus Pak. Dan gerak, Pak. Lambung, Pak. Wah, Reproduksi. muskuloskeletal ya. Ini gerak ya. Apalagi? Sistem ototnya. Wah, otot masuk di sini. Kalau teman-teman baca di buku-buku textbook itu sekarang di banyak kan istilahkan muskuloskeletal ya, gerak dan tulang, otot ya, masuk di sini semua. Apa tadi? Sistem saraf. Saraf, rangka. Sistem saraf, Pak. Sudah, respirasi sudah, saraf ya. Darah. Nah, darah ada. Ekskresi, Pak. Sistem ekskresi, Pak. Ekskresi. Reproduksi, Pak. Ya, sudah. Ekskresi. Ada lagi satu? Sistem metabolisme masuk. Sistem Metabolisme ya, endokrin ya. Endokrin ini metabolisme ya. Jadi dari istilah-istilahnya itu saya rasa teman-teman banyak baca buku berbeda-beda ya. Kalau ada yang bedakan gerak, kemudian otot, tulang, berarti itu masih bahasa Indonesia. Kalau kita baca textbook itu disebut dengan muskuloskeletal ya. Gitu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 sistem organ ya yang semuanya bekerja secara homeostatis ya. Ya normal. Sehingga nanti kita lihat seperti apa cara kerja semuanya ini untuk membentuk, kalau sistem organ berarti membentuk tubuh ya, di paling ujung ya. Jadi kerja dari sistem organ itu, kalau organ kan bekerja sama membentuk sistem organ. Kalau sistem organ bekerja sama itu membentuk satu komponen tubuh. Ya, jadi ada 8. Ini mudah-mudahan bisa cepat ya. Ya, bisa cepat kita selesaikan. Oke. Oh. Ini tidak pindah ya? Tidak, Pak. Iya, Pak. Tidak, Pak. Tunggu. Tidak, Pak. Oke. Oke ya. Tadi kita sudah sebutkan semuanya ya. Nah, yang teman-teman kira-kira yang paling sering kita dengar gitu kan ada ya masuk respirasi ya. Ini kita sering dengar juga ya, hati, kemudian perut ya, ekskresi ya, reproduksi ya. Kemudian nah sama ini ya, sama di pencernaan ya, intestinal, pankreas, juga pencernaan, kemudian ekskresi ya. Apa yang tidak ada di sini? Yang orang sebutnya sistem organ ya. Kalau yang paling menarik itu di sistem organ itu sebenarnya ada 2 ya. Ada 2. Sebenarnya yang menariknya. Pertama itu adalah apa? Apa yang kira-kira? Organ luar, Pak. Organ luar itu muskul ya. Muskuloskeletal ya.
Ada lagi, apa lagi yang menarik? Organ dalam, Pak. Apa itu organ dalam? Yang menarik ya. Jadi kalau yang lain ini kan kelihatan ya, ya saraf ya, ada otak ya, ya tiroid bisa di cernaan juga, pernapasan ya, gitu. Tapi yang menarik itu sebenarnya dua itu muskuloskeletal itu ini melingkupi dari kulit ya, kulit ya, kulit, otot, tulang atau sendi. Ini teman-teman tidak berbentuk seperti yang ini ya, tidak berbentuk seperti ini. Makanya ini agak-agak unik kalau kita bahas ya. Ini lebih ke arah untuk mengenali lingkungan ya. Jadi tubuh kita untuk mengenali lingkungan itu sistem muskuloskeletal yang lebih dominan ya. Yang menarik itu ada yang kedua itu yang menarik lagi adalah apa? Endokrin ya. Apa ini endokrin? Sistem metabolisme. Metabolisme. Apa? Yang sebenarnya memang di situ organ yang bekerja ya, organ ya, sistem organ. Tapi ada yang menarik itu yang kita istilahkan dengan hormon ya. Ya. Jadi kalau yang lain teman-teman itu ada bentuknya ya, kita sebut ada bentuknya. Kalau ini teman-teman ini endokrin ini lebih ke arah hormon ya, yaitu semacam senyawa kimia yang dilepaskan di dalam darah. Jadi ini senyawa kimia ya dilepaskan di dalam darah ya, di dalam darah. Kemudian nanti darah ini itu menuju ke respon target, bahasanya itu target atau kita sebut dengan kalau di farmasi itu kita sebut dengan reseptor, teman-teman. Ya. Nah, reseptor ini ada di organ. Ya. Inilah yang akan bekerja sesuai dengan perintah hormon ini. Iya, saya perintah. Paling kalau umpama kita intermezzo dulu ini kita bicara bahas dua ini, paling ya mungkin yang ini kan teman-teman lagi puber ya, puber terus ajak jalan teman pasangannya atau apa, kemudian cerita ya. Ada orang yang kadang mudi-mudi ya, mudi-mudi ya. Sebentar-sebentar enggak tahu, tiba-tiba berubah perasaannya, tiba-tiba berubah lagi keadaan jiwanya. Kadang kita enggak ngerti ini orang berapa orang sih ya. Tiba-tiba tadi ketawa, sebentar menangis, habis menangis marah-marah, habis marah-marah. Itu teman-teman itu dipengaruhi oleh hormon ya, oleh hormon. Apalagi kalau lagi pasien menstruasi ya, hormon untuk membasmi seseorang itu tinggi sekali ya. Iya, ada yang ribut main gitar itu kayak uh, apa ya? Kayak mendidih kita punya perasaan untuk apalagi kalau ditanya mau makan apa terserah ya kan, di rumah mau makan apa terserah, di mana mau makan terserah. Baik. Ini yang kadang kita sendiri tidak mengerti ya, kenapa bisa ada perubahan mood itu terjadi begitu cepat ya. Itu karena ada hormon yang dilepaskan ya. Kalau hormon, tahu teman-teman hormon moody apa saja? Untuk perasaan gembira apa? Tahu? Hormon endorfin, Pak. Iya, endorfin. Siapa yang jawab ini? Saya Erlita, Pak. Erlita. Ada pengalaman apa dengan endorfin? Waktu di SMA, guru biologi saya sering menjelaskan tentang hormon bahagia, terus hormon yang mencegah penuaan seperti hormon kortisol, seperti itu, Pak. Kalau endorfinnya Erlita apa? Supaya bahagia. Supaya bahagia. Ya. Nonton bioskop. Mungkin membaca buku, Pak. Botek lagi. Kok nggak capek kah baca buku terus, sekali-sekali nonton bioskop, jalan ke olahraga. Apa Erlita? Nanti saya sampaikan ke Dimas. Apa Erlita? Mungkin Dimas nonton artis Korea, Pak. Oh iya. Bagaimana Dimas? Diterima ajakannya Erlita nonton Korea katanya. Nah, ini klinis A, S1 umum B kan kombinasi yang paling bagus ini A, B kan.
Mas nggak suka Korea kayaknya. Nggak suka Korea, Dimas. Kurang suka, Kurang ya. suka enggak, dibilang enggak juga enggak, Pak. Nah, ini sudah yang kalau dijawab terserah ya. Jadi tidak jelas apa mudinya kan, iya. Karena Erlita sudah ajak nonton Korea. Jadi Dimas belum tentu mau ya. Iya. Jadi masing-masing ya teman-teman, hormon endorfinnya orang yang terutama ya, itu berbeda-beda ya. Ada yang cuma tidur saja sudah bahagia, bahagia sekali sudah tidur. Ada yang cuma dibohong-bohongi saja bilang, cantikmu hari ini, itu sudah bahagia sekali kan, walaupun kita bohong-bohong apa ya kan. Ada juga yang cuma sekedar disenyum ya kan, itu sudah bahagia. Ada juga yang datang terlambat, itu dijemput datang terlambat, luar biasa marahnya ya kan. Dan itu semua teman-teman, sebenarnya ya yang untuk kita bicara tentang hormon ini lebih ke arah apa ya, perasaan ya, perasaan yang sebenarnya teman-teman hormon ini bekerja secara homeostatis ya, homeostatis. Sebelum dia dikeluarkan oleh target, dia sebenarnya punya sinyal untuk dikeluarkan. Ya, nanti kita lihat apa saja ya untuk hal yang membuat sehingga hormon itu bisa keluar ya, bisa dia bekerja karena ada sinyal ini ya. Jadi yang menarik dari sistem organ itu sebenarnya ada dua ya, ini muskuloskeletal menurut saya dan endokrin, karena ini organnya sebenarnya tidak seperti yang kita lihat secara umum ya, tapi kalau endokrin itu lebih ke arah hormon ya. Kalau muskuloskeletal ini ya yang membungkus tubuh kita ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya langsung saya hapus ya. Ya, oke. Nah, ya, ini kita masuk di sistem beda sistem pencernaan ya. Secara besar ya, ya. Jadi sistem pencernaan ini lebih ke arah ya, kita itu mulut ya sampai ke anus ya, sampai ke anus. Ini sistemnya pencernaan. Kalau pernafasan ya mainnya di paru-paru ya sampai ke alveolus ya teman-teman ya. Ini yang bekerja, kemudian sistem peredaran ke jantung ya. Bagaimana darah itu dipompa ke seluruh tubuh. Ya. Intinya ini ya. Kemudian kalau ekskresi ya, ini yang dikeluarkan ya. Yang dikeluarkan ibaratnya ini sisa-sisa ya, sisa-sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Ya. Nah, tetapi lebih ke arah bagaimana ginjal ya, kandung kemih dan kulit. Yang menarik ya teman-teman, yang menarik di sini kalau kita di obat ya, kalau obat itu masuk dalam tubuh kita, teman-teman itu mengalami atme ya, mengalami atme. Apa itu? Absorpsi, distribusi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi, Pak. Metabolisme dan iya. Bisa dibantu apa itu, Bro? Absorpsi. Absorpsi itu proses penyerapan pada zat obat, Pak. Siapa yang bicara ini? Masuk ke dalam aliran darah. Oh, Rehan. Bagaimana Rehan? Sorry. Absorpsi itu penyerapan, Pak. Proses penyerapan pada zat obat yang masuk ke dalam aliran darah, Pak. Ya. Kalau dia mau diserap, apa syaratnya obat itu? Apa, Pak? Kalau tubuh mau menyerap obat, apa syaratnya obat itu? Diminum, Pak. Iya, diminum. Tapi ada yang tidak diminum kan? Oh iya. Iya. Jadi apa syaratnya obat itu? Supaya bisa diserap, yaitu adalah larut. Oh iya. Jadi
Jadi kalau kita bikin obat ya, teman-teman bikin obat itu kita akan ketemu dengan masalah larut. Larut. Karena kalau tidak larut teman-teman, ya dalam darah, dalam sistem tubuh kita itu tidak bakalan bisa diserap. Jadi bayangkan kalau teman-teman bikin tablet yang tidak hancur. Jadi masuk tablet, keluar tablet. Jadi pas dianus ya keluar tablet juga. Keluar tablet. Kenapa? Karena dia tidak larut. Gitu. Jadi di sini pentingnya kita sebagai orang farmasis ya itu membuat obat ya, obat itu bagaimana caranya bisa larut. Nah, kalau dia sudah larut itu baru bisa diserap, teman-teman. Ya. Intinya sebenarnya dalam penyerapan itu, jadi bagaimana dia bisa di pencernaan itu apa yang terutama yang memberikan dampak itu adalah lambung, ya di sini. Karena apa yang istimewa dari lambung itu pH-nya terlalu asam ya, asam sehingga kalau obatnya itu bersifat basah, ya kan? Kalau obatnya bersifat basah, maka ini akan ketemu dengan asam. Maka inilah sistem bekerja obat MAH, teman-teman. Jadi obat MAH secara umum ya. Nah, MAH ketika terjadi asam berarti kita harus tambahkan basa supaya dia netral kan? Makanya obat MAH itu sifatnya basa, teman-teman. Gitu. Ada juga obat yang bekerja bagaimana asam ini itu asam teman-teman dipengaruhi oleh ini kita bicara farmasi juga mungkin teman-teman sudah bosan kan kapan dong Kak Pak saya bicara tentang farmasi ini, siapa tahu ditanya sama orang rumah ya kan bagaimana di farmasis ya. Jadi kalau teman-teman kalau kita di lambung kita itu terjadi asam itu ternyata atom ion H+ itu terlalu banyak di lambung. Makanya ini harus dikeluarkan. Ada lagi obat yang bekerja seperti itu. Jadi banyak jenisnya. Hanya saja secara umum ya, obat itu sebelum larut itu bagaimana caranya tidak rusak di keadaan asam. Ingat ya, sebelum masuk ke dalam darah itu kan melalui pencernaan ya. Melalui pencernaan. Makanya kalau melalui pencernaan jadi harus larut obat itu. Harus larut obat itu dan jangan rusak terhadap asam. Oh ya lupa, teman-teman di farmasi itu ada istilah absorpsi, ada bisa dilihat, bisa. Jadi ada B, ada D. Kalau B teman-teman itu penyerapan seluruh. Ya, jadi kalau ada nanti teman-teman dapat istilah absorpsi berarti seluruhnya, semua bagian diserap. Ya, ada juga teman-teman istilahnya adsorpsi, AD. Ini sebagian. Kalau obat-obat topikal ya teman-teman, obat-obat topikal biasanya itu obat topikal ada bersifat absorpsi. Tidak semuanya diserap. Makanya teman-teman ditanya, kalau habis digunakan silakan cuci muka. Ya kan? Silakan cuci muka karena yang diserap itu sebagian saja. Ya, teman-teman punya kosmetik atau apa ya? Skincare apa segala macam itu tidak semuanya masuk dalam tubuh. Paham kan? Makanya habis kita pakai harus kita cuci. Itu absorpsi. Nah, tapi kalau di dalam tubuh, setelah dia larut di dalam tubuh, itu biasanya terjadi absorpsi, penyerapan semuanya. Adapun ya, ini sebenarnya diserap semua ya. Adapun yang tidak terikat di dalam tubuh, teman-teman, dia tidak kalau dia nantinya setelah dia larut, kemudian distribusi ya, ini didistribusi tergantung obat itu di mana bekerja ya. Jadi di mana reseptornya nih? Di mana reseptornya? Jadi orang bertanya, Kak, kenapa bisa saya minum obat, tapi yang bekerja, padahal kaki saya yang sakit. Kaki yang sakit, teman-teman. Kaki yang sakit. Jauhnya itu kan mulut sama kaki kan.
oke lah, ada topikal, ada langsung dioleskan ya. Tapi kalau kita bicara oral ya di mulut, itu kemudian bekerja di kaki sakit. Kenapa bisa? Bagaimana caranya itu obat ketika masuk ke dalam tubuh itu ketemu dengan kaki kita yang sakit. Ternyata ada yang menuntun obat itu bekerja bahwa dia harus ketemu dengan namanya reseptor. Tergantung obat itu reseptornya di mana. Maka dia ketemu dengan yang ada di kaki sakit tadi. Jadi walaupun dia jauh asalnya dari mulut, oral ya, kemudian masuk ke dalam tubuh ya, tidak langsung serta merta itu ketemu dengan kakinya kita. Tetapi bagaimana obat ini ketika dia larut itu ketemu dengan reseptor nyeri. Nah, itu yang kita sebut dengan distribusi. Paham ya? Nanti distribusi kalau dia sudah ketemu, anggaplah ketemu obat begini bentuknya ya. Anggaplah ketemu dengan reseptor, anggaplah begini. Ini kayak kunci ya, kunci ketemu, baru dia bekerja. Ini yang kita sebut dengan metabolisme. Ya, metabolisme. Supaya metabolisme ini supaya bagian obat tadi yang tidak aktif menjadi aktif. Karena ada reseptor yang bekerja. Nanti setelah ini semua bekerja, kemudian ada namanya ATME, ekskresi. Ekskresinya apa? Ini obat itu dikeluarkan. Makanya ada yang bilang kalau habis minum obat, kan biasa kita ditanya sama apotekernya atau sama dokter, kalau banyak minum obat, banyak minum ya, air putih kan? Ya, kita harus banyak minum air putih. Karena apa? Karena sisa obat yang tadi, metabolisme tadi, itu harus kita keluarkan, teman-teman. Jangan sampai itu ada di dalam tubuh. Makanya kalau kita buat obat itu selalu dihitung cemaran logam. Cemaran logamnya. Jadi logam itu jangan banyak di dalam logam itu susah dikeluarkan oleh tubuh. Jadi sekali masuk di dalam tubuh ya, itu bahaya, itu bisa menjadi kanker, toksik. Ya, jadi itu yang harus kita kendalikan kalau kita buat obat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Bisa lanjut lagi? Ya. Hapus ya? Hapus? Ya, oke. Iya, Pak. Ya. Kemudian berikutnya lagi ada namanya sistem saraf ya, sistem saraf. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan ya. Kita gunakan supaya obat itu bagaimana bekerja ya. Ada saraf otonom ya. Nanti teman-teman kita bahas slide berikutnya, bedakan yang mana ya. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi muskuloskeletal ya, dia main di otot ya. Otot ini teman-teman salah satu jalannya masuk obat ya. Kalau kita sebut dengan intramuskular ya, intramuskular. Jadi di sini obat dimasukkan ke dalam otot. Kalau bila mana ya, jadi kalau teman-teman bertanya, Kak, kenapa ada injeksi? Kenapa ada obat yang tidak oral? Tidak melalui mulut ya. Jadi obat-obat yang lain yang tidak melalui mulut itu salah satu alasannya adalah apa tadi yang menarik di pencernaan? Adanya lambung. Ya. Jadi teman-teman, lambung ini asam sekali nih. Banyak obat yang rusak kalau kena ini. Ada juga kalau obat itu yang sifatnya asam, dia makin bagus. Jadi ada 3 kondisi obat ketika melewati pencernaan. Pertama itu tambah bagus karena dia sama-sama asam. Kedua, dia bekerja menetralkan asam. Ketiga, ya itu obat itu rusak karena gara-gara asam. Maka salah satu alasannya adalah dibuat obat yang tidak melalui pencernaan. Ya. Nah ini yang kita harapkan langsung masuk ke darah. Tidak usah masuk ke lambung, karena kalau di lambung lama lagi bekerja, ya kan? Makanya nanti ketemu teman-teman, kenapa ada obat? Jadi ada pertanyaan yang kali itu, kenapa obat ada yang dikonsumsi sebelum
sama sesudah makan? Ada yang bisa bantu jelaskan? Contohnya obat mah Pak, kalau sebelum makan. Kenapa bisa sebelum makan? Karena obat mah itu tadi dia menetralkan asam yang ada di lambung dulu Pak. Mengosongkan lambung supaya netral lambungnya. Nah, kalau selain obat mah sebelum makan apa lagi? Apa lagi? Obat mual Pak. Obat mual ya toh. Bagaimana Joy? Disebut apa obat mual ini Joy? Apa istilahnya di farmasi? Oh ya, anti emetik ya, obat mual muntah. Tahu pernah konsumsi Joy? Belum pernah Pak. Belum pernah. Iya. Jangan sampai ya. Biasanya obat mual muntah itu kurang lebih hampir sama dengan, tapi pasti pernah Joy. Joy orang apa Joy? Orang maksudnya suku Kalau transportasi Kalimantan Timur biasa kan mabuk ya, mual muntah perjalanan. Iya kan? Biasa konsumsi apa Joy atau tidak? nggak pernah konsumsi Pak. Oh ya. Biasanya ada orang itu kalau biasanya orang kampung gitu ya, maaf ya, orang kampung itu kalau naik mobil itu tidak bisa kena AC. Jadi kelihatan itu mobil dari kampung ya. Mobil dari kampung itu masuk kota itu pasti terbuka semua jendelanya, ya kan? Karena orang kampung itu tidak pernah kena AC, dia sukanya angin, kipas angin dia, ya kan? Ya, jadi kelihatan itu kalau mobil masuk kota itu dari kampung itu pasti terbuka semua jendelanya. Berarti orang tidak bisa kena AC. Biasanya pasti kalau mobil seperti itu kena AC, berarti biasa ada antimo ya, ya, dimenhidramin ya. Nah, itu obat mual muntah, Joy, antiemetik. Nah, itu yang biasa kita konsumsi ya. Apalagi kalau mau operasi ya, teman-teman mau operasi, biasanya kalau mau operasi itu biasanya ada disuntikan obat ondansetron supaya obat itu supaya yang kita konsumsi nanti atau apa itu tidak mual muntah ya. Termasuk juga kalau umpama mau kemo ya, obat kemo cancer ya, yang ibaratnya itu kuat sekali bagi tubuh kita supaya tubuh kita, pencernaan kita tidak menolak, itu biasanya kita konsumsi dulu obat antiemetik tadi ya, supaya tubuh kita itu terbiasa dengan obat yang baru. Ingat ya teman-teman, obat itu adalah benda asing ya, benda asing. Jadi antara racun apa dan obat itu beda tipis saja. Apa bedanya nih teman-teman, obat sama racun? Ada bisa tahu bedakan racun sama obat ini? Tipis sekali perbedaannya. Saya Pak, Tahu apa bedanya? kalau Ya, ya. obat itu memberikan Hani, dampak ya. baik, memberikan Ya. dampak baik atau kesehatan kepada tubuh. Kalau misalkan Pernah dengar ada orang meninggal gara-gara obat? Ya. Pernah Pak. Ya. Kenapa bisa? Dosis yang salah Pak. Karena dosisnya terlalu tinggi. Ya, karena dosis ya. Ya. Jadi bedanya ini racun sama obat itu cuma dosis teman-teman. Ya. Kalau di bahan alam ya, kalau teman-teman nanti kesukaannya di tumbuhan ya, di tumbuhan ada namanya senyawa namanya saponin. Ya. Pernah teman-teman dengar air susu dibalas air tuba? Pernah kan? Tuba tanaman tuba tahu? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat tanaman tuba? Atau enggak tahu? Umur 18 tahun belum pernah lihat tanaman tuba, belum pernah. Nah, itu tuh teman-teman, tuba itu kebanyakan isinya itu saponin. Itu kalau di dalam air itu dia apa namanya? Dia berbuih, berbuih. Ini sebenarnya obat, tapi kalau teman-teman masukkan tuba itu ke dalam empangnya orang, innalillahi, mati itu semua ikannya. Apalagi kalau terendam mati, gitu.
Sama juga namanya, ada obat namanya digoxin ya. Ini obat jantung. Kalau enggak salah ya, enggak salah itu dosisnya 0,0 berapa ya? 0,05 atau 0,5, enggak salah. Kecil sekali dosisnya, teman-teman. Tapi kalau anggaplah ya, kalau enggak salah anggaplah 0,5 ya. Sorry, 0,05. Anggaplah teman-teman konsumsi 0,055. Bukan lagi obat jantung teman-teman dapatkan, tapi perpindahan alam dari dunia ke akhirat gitu. Nah, jadi cuman beda sedikit saja itu sudah pindah alam. Jadi sudah terjadi transmigrasi, ya, transmigrasi alam. Jadi itu, jadi teman-teman untuk jadi racun dan obat, ya, itu hanya beda di dosis. Makanya teman-teman kalau nanti minum obat, sesuaikan dosisnya, ya. Jangan mentah-mentah minum obat kok tidak sembuh-sembuh. Ternyata dosisnya tidak cukup. Paham ya? Ingat ya, teman-teman, obat mah itu bukan pengganti makanan ya. Jangan seperti saya dulu waktu kuliah. Karena tidak sempat makan siang, seperti Erlita senang kerja laporan, karena senang kerja laporan atau apa gitu kan. Orang pergi makan, ya karena ada obat mah di tas, obat mah aja dulu dikonsumsi, tidak usah makan. Jangan seperti itu ya. Jadi tidak ada gunanya IPK 4 kalau langganan rumah sakit, ya. Biar kalian cantik-cantik, kalau umpama jantung bocor percuma juga, ya. Jadi ya kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya kita hiburan ya. Jangan sampai teman-teman salah masuk jurusan ya. Jadi kalau di kedokteran itu ya saya rasa kalau di kedokteran itu masih bisa hiburan ya. Ya pergi jalan apa semacam. Kalau kita mungkin farmasi mungkin bisa ditanya sama senior-seniornya. Walaupun pergi hiburan kayaknya susah untuk senyum. Susah untuk ketawa karena banyak laporan yang harus dipikirkan apa semacam ya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi teman-teman di farmasi ya, kalau saya saran ya, itu membentuk namanya kelompok ya, bukan grup gosip ya, grup diskusi. Jadi saya punya pengalaman ya, ada teman saya waktu kuliah dulu apa siswa teladan ya, siswa teladan provinsi itu enggak selesai di farmasi. Kenapa? Karena semuanya dia kerja sendiri. Jadi kalau teman-teman di farmasi saya tidak sarankan kalau ada tugas 10 itu teman-teman kerjakan sendiri, enggak. Dimas jangan ya. Nanti kau tambah tua nanti di farmasi kalau 10 tugasmu kau kerja sendiri, jangan Dimas. Tapi saya sarankan teman-teman kalau punya tugas 10, cari 10 orang teman. Ya. Cari 10 orang teman. Misalnya Nindya Putri kerja nomor 1 kan. Rehan nomor 2, Erlita nomor 3, Sri Wahyuni nomor 4, Aprodita 4 dan seterusnya. Dimas yang menghimpun tidak usah kok bekerja Dimas. Kau memberikan kesimpulan dari 10 temanmu yang bekerja tadi itu. Kumpul semua tugasnya. Habis itu kasih temanmu. Jadi bagi. Tapi ingat ya, yang tidak mengerjakan soal, tanya, Nindya, nomor 2 itu, nomor 1 yang kamu kerja itu bagaimana caranya? Oh begini, ya. Nah Sila, kamu kerja nomor 4 ya? Iya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Joy, yang kerja nomor 7, bagaimana caranya? Seperti ini. Begitu. Jangan 10 tugas, ya. Kerjakan 10-nya. Jangan, masih setiap orang kerja 10, jangan. Itu tidak ada waktu untuk diskusi. Ya. Jadi kalau ada 10 tugas, cari 10 orang teman yang bisa mengerjakan tugasnya itu dan bertanggung jawab. Yang paling penting itu belajar bertanggung jawab. Habis itu kita diskusi. Jangan seperti di sekolah dulu waktu SMA. Kalau ditanya, sahlah, sudah selesai tugas, ya. Jangan nanti bilang begini. Ada nanti lihat saja ya. Nanti kalau sudah sharing waktu, nanti ada temanmu seperti ini kalau ditanya. Sudah selesai laporan? Belum ada selesai. Belum selesai. Tiba-tiba asisten bilang begini, yang kerja laporan plus 10, langsung keluar laporan dari tasnya. Nanti ada seperti itu nanti, ya. Kalau ada seperti itu nanti diracuni saja ya. Kalau ada manusia seperti itu diracuni saja, karena itu tidak bisa hidup di farmasi, bahaya, ya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai, ya ajari temanmu, ya.
Begitu juga yang malas. Kalau kau sudah tahu malas, kau dekat-dekat juga. Jangan kerja kelompok, tiba-tiba pas hari H dia presentasi, tiba-tiba sakit. Ada juga nanti itu modelnya begitu. Kerja tugas semangat, pas presentasi langsung sakit. Apalagi kalau disebut namanya langsung sakit. Tiba-tiba di farmasi itu banyak ya. Jadi saya sarankan sekarang bentuk kelompok diskusi ya. Cari teman yang bisa bertanggung jawab dan nyambung ya. Kasih tugas masing-masing kita mengerjakan. Oke ya. Gitu. Kita langsung saja untuk ini sampai jam 11 ya. Kita oke. Ya. Ada kalau ini saya rasa sudah teman-teman sudah dengar ya. Ini limpatik ya. Limpa ini lebih ke kekebalan tubuh ya. Sama kekebalan tubuh. Integumen ya, sama juga ya. Sama juga dengan tadi muskuloskeletal ya, itu untuk pelindung dari lingkungan ya, sama. Jadi ini lebih ke kulitnya ya, kulit. Kalau muskuloskeletal itu maaf, ada yang sebut muskuloskeletal itu kulit juga ya. Kalau di materi saya bagikan ada integumen, ada muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal itu lebih ke arah otot dan tulang ya. Nah, kalau kulit dia tersendiri yang kita sebut dengan integumen ya. Oke, kita berikutnya pindah. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di slide ya. Ya, kita masuk di pencernaan ya. Saya rasa sudah dijelaskan sebelumnya ya sama dosennya ya. Ada namanya paring. Apa ini paring? Tenggorokan ya. Tenggorokan. Kita masuk oral ya. Ya, ini masuk di mulut, tenggorokan ya, ketemu dengan ya lambung ya. Ketemu dengan lambung. Nah, ada pankreas juga, kemudian ada usus ya. Usus. Nah, kalau duodenum ini gunanya teman-teman usus untuk menghaluskan ya. Sorry, untuk menghancurkan ya. Ya, menghancurkan makanan atau menghaluskan itu sama saja. Kalau jejunum sama ileum itu adalah untuk usus yang berfungsi sebagai penyerapan. Ya, sebagai penyerapan. Nanti kalau sudah diserap semua, baru keluar di sini. Baru keluar. Ya. Satu-satunya mungkin orang bertanya-tanya, apa sih gunanya usus buntu ini? Ya. Dan saya juga baca-baca itu belum ada ya yang bisa jelaskan juga. Tidak tahu kenapa ini. Tapi teman-teman, yang paling penting di saluran pencernaan ini adalah infeksi yang terjadi pada usus. Infeksi yang terjadi pada usus, ya. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman kalau makanan itu harus dijaga ya, walaupun kita mahasiswa ya, tidak banyak pilihan makanan ya. Apalagi kalau tanggal tua, makanan itu terbatas semua. Banyak yang diinginkan, tetapi apa daya, sumber daya lagi terbatas juga ya. Belum lagi kiriman belum datang ya. Nah, kemudian juga ada lagi teman belum bayar utangnya ya. Belum lagi kalau pinjam motor kembali bensinnya habis ya. Ini teman-teman tidak tahu diri semua ya, apa boleh buat, teman-teman usahakan jangan sampai terjadi infeksi ya. Ya. Sebenarnya yang paling aman ini ya, cukup ya, ini betul bidang saya juga mikroorganisme ya. Cukup teman-teman, ini bukan promosi ya, teman-teman itu wajib konsumsi Yakult ya. Minimal sekali itu tiga hari sekali, minimal sekali, minimal. Jangan juga minum kayak air putih, karena ini sifatnya asam. Karena kalau sifatnya asam teman-teman, bukannya sehat nanti, malahan sakit mah. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mulai ada gangguan-gangguan paling awal ya teman-teman, itu konsumsi dulu Yakult, ya Yakult. Tapi ingat, karena ini asam berarti harus sesudah makan. Ingat ya, kalau ada obat yang sifatnya asam atau bisa menyebabkan asam ya, atau
ya, atau penyerapannya tidak larut atau rusak karena asam, berarti itu semua dikonsumsi sebelum makan. Dan seperti kita tadi jelaskan ya, sebelum makan. Berarti banyak dong Kak, obat itu sesudah makan. Iya, lebih banyak obat itu sesudah makan. Ya, itu yang membedakan ya. Jadi walaupun kita konsumsi obat ya, dosisnya tepat ya, obatnya tepat juga, tetapi kalau waktu makannya konsumsinya itu tidak tepat, ini bisa menyebabkan obatnya tidak bekerja. Paham ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang pencernaan? Ada? Kalau obat-obat ya, ini teman-teman obat-obat. Kalau tadi kita lihat ya, ini kebanyakan bagaimana makanan itu bekerja ya. Ya, ini sudah ada enzim ya. Kemudian juga bagian-bagian usus, kemudian hati, rektum ya. Nah, kalau kita bicara obat teman-teman, ini ya ini tadi yang sudah kita jelaskan ya, kurang lebih sama yang bekerja. Kemudian juga ada antibiotik ya. Ya. Nah, antibiotik ini teman-teman ada juga yang sebelum makan ya. Sebelum makan. Jadi kalau teman-teman misalnya minum obat setelah obat, Mama ini Kak, saya kan tidak bisa tahu obat ini makan atau sebelum makan. Ya, sesudah makan atau sebelum makan, coba teman-teman konsumsi. Kalau teman-teman konsumsi tiba-tiba sakit nyeri lambungnya, berarti itu harus dikonsumsi sebelum makan. Sesudah makan. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu apakah dia sebelum makan atau sesudah makan, tapi teman-teman konsumsi obat pertama kali itu langsung mahnya sakit, ya, berarti itu sesudah makan. Ya, gitu. Kemudian teman-teman ingat ya, ada obat nyeri itu ya bisa menyebabkan mah atau asam lambung, iritasi. Ini paling banyak ya. Ini paling banyak. Makanya ya, semua teman-teman konsumsi obat namanya obat nyeri ya. Ya, obat nyeri mulai dari paracetamol sampai apa ya? Natrium diklopenak. Ya. Ini bisa menyebabkan iritasi lambung, lebih bagus kita konsumsinya sesudah makan. Ya. Kak, kira-kira Kak kalau ada obat yang harusnya sebelum makan tapi dikonsumsi sesudah makan, kira-kira apa yang terjadi? Jadi itu harusnya dikonsumsi sesudah makan, tapi kita konsumsinya sesudah makan. Nah, kalau beda waktu konsumsinya, apa yang terjadi? Obat itu penyerapannya berkurang. Tadi kasus atme ya. Jadi kalau dia harusnya sebelum makan, tapi teman-teman sesudah makan, berarti penyerapannya berkurang. Artinya apa? Yang harusnya obat itu bekerja 1 jam, itu menjadi 3 jam. Tahan itu sakit kepalamu 3 jam. Gara-gara itu tadi. Jadi kalau jadi paling parah obat itu tidak bekerja. Tetapi kalau dia masih bekerja, ya paling namanya waktu bekerjanya itu berbeda ya. Pernah dengar teman-teman ada istilah onset dan durasi? Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar? Belum, Pak. Kalau dia belum pernah ya. Jadi kalau tadi ada saya bilang ya, jadi ada obat yang harusnya bekerja 1 jam, tetapi gara-gara kita minumnya sesudah makan itu menjadi 3 jam. Nah, itu kita sebut dengan onset. Jadi onset itu adalah, teman-teman, onset itu adalah waktu yang diperlukan obat untuk bekerja pertama kali. Ya. Jadi kalau saya minum obat 15 menit kemudian obatnya bekerja, itu onset. Paham? Paham ya? Nindi? Paham Nindi? Nindi ya Putri. Paham ya? Jadi ini waktu bekerjanya obat. Kalau durasi, waktu lamanya obat bekerja, waktu lama. Oh, saya minum obat sakit kepala 3 jam bertahan.
tapi setelah 3 jam sakit lagi kepalaku, berarti durasinya itu 3 jam. Paham ya? Jadi onset itu waktu obat pertama kali bekerja. Berapa? 15 menit, 30 menit, 1 jam. Nah, kalau durasi adalah waktu lamanya obat bekerja. Oh, saya sakit kepala, saya sakit mah, 5 jam bertahan. Setelah itu sakit lagi mahku. Berarti obatnya itu bekerja selama 5 jam. Itu durasi. Paham ya? Nampak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Di obat itu ada namanya interaksi obat ya. Interaksi obat. Jadi interaksi itu sebenarnya ada 2. Ada obat, ada makanan. Interaksi obat itu misalnya apa ya? Kalau makanan itu misalnya obat mah ya, yang mengandung Fe, yang mengandung logam. Itu teman-teman minum susu. Habis minum obat mah, karena ada nganggur susu ya, susu ultra misalnya, ya teman-teman minum susu, itu tidak ada gunanya tadi obat mah yang dikonsumsi. Karena susu itu mengikat dari logamnya. Gitu. Ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ada lagi kalau obat sama obat itu misalnya obat sama obat itu misalnya obat mah ya. Oh, misalnya paracetamol ya. Dan obat mah ya. Sorry, bukan. Misalnya paracetamol ini sifatnya asam, kita ketemu dengan obat yang 2 kali asam ya, seperti ibuprofen ya. Ibuprofen ini sama-sama obat nyeri teman-teman. Cuman paracetamol ini lebih bagus nyerinya ya. Jadi kalau teman-teman ada pilihan obat, itu paling bagus obat nyeri di antara obat AINS ya, istilahnya obat AINS itu paracetamol. Kalau ibuprofen ini bagus obat nyerinya, tapi ini lebih bagus antipiretiknya, obat demamnya. Jadi kalau teman-teman sakit demam, sebenarnya lebih bagus konsumsi ibuprofen daripada paracetamol. Ya, tetapi paracetamol ini ada juga khasiatnya sebagai obat demam. Jadi kita 1 kali konsumsi dapat obat nyerinya, dapat juga demamnya. Gitu. Nah, ini kalau dikonsumsi langsung bersamaan, ini apa yang terjadi? Kita malah sakit mah. Gitu. Jadi tidak ada guna. Jadi cukup kita konsumsi salah satunya. Kalau demam lebih bagus ibuprofen. Ya. Nah, obat nyeri ini. Kalau analgetik penghilang rasanya itu paling bagus itu natrium diklofenak, teman-teman. Makanya kalau sakit gigi ya, pilihan pertama itu yang mengandung natrium diklofenak. Ya, biar istilahnya penghilang nyerinya itu kita bisa hilang ya. Itu. Jadi teman-teman harus tahu kapan interaksi obat ya, karena obat dan efek karena makanan. Gitu. Nah, kemudian masuk ke organ berikutnya itu adalah pernapasan. Yang menarik di pernapasan itu ya teman-teman, ini paring sama juga tenggorokan ya. Bedanya ada bronkus, bronkiolus ya, diafragma ya, ini yang membedakan ya. Ada pembatasnya. Kemudian kalau kita lihat ini di dalam paru-paru kita ya, paru-paru kita itu ada bronkus ya, paling yang bagian luarnya ini adalah alveolus. Kemudian yang ini ya teman-teman, yang menuju ke sini itu adalah bronkiolus ya. Cuma kita bedakan ya, kita bedakan. Kalau yang ini teman-teman ya, ada yang di alveolus itu terjadi pertukaran udara ya, pertukaran udara. Jadi bronkiolus ini sebagai saluran dari pertukaran udara tadi ya. Sedangkan batang besarnya itu disebut dengan bronkus ya. Sedangkan batang besarnya itu kita sebut dengan bronkus.
Yang paling menarik di pernapasan itu sebenarnya adalah terutama di bronkiolus ya, bronkiolus ya, di sini teman-teman ya. Bisa juga di bronkus adalah ketika kita kena infeksi ya. Ya. Di sini ini paling bagus tempat tumbuhnya mikroorganisme teman-teman. Di bronkiolus, bronkus sama alveolus. Makanya kalau teman-teman ada yang bilang, "Oh, kita sakit dari luar itu tidak boleh mandi malam ya kan, walaupun gerah ya kan." Kemudian kalau kita sementara ini kena terpapar udara dingin terus ini bisa menyebabkan infeksi. Nah itu teman-teman, kalau pneumonia ya, kena pneumonia ini bakterinya itu dia menempel di sini teman-teman. Dia menempel di sini. Kalau dia menempel dari sini, apa yang terjadi kalau infeksi? Jadi kalau ada teman-teman pertama batuk ya, batuknya itu sebenarnya batuk infeksi itu khas ya, khas sekali batuknya, batuk. Kemudian dia mengeluarkan dahak ya, dahak teman-teman, makan dahak. Apalagi dahaknya ini tidak encer ya, dia kental ya, ini susah sekali dikeluarkan, makanya bisa menyebabkan paru-paru kita sakit. Paru-paru kita sakit. Kalau dia dahaknya encer, teman-teman bisa ada sistem pertahanan tubuh kita yang kita sebut dengan batuk. Ini bisa keluar, tapi kalau kental, batuk itu tidak bisa keluar. Makanya kita harus konsumsi obat, apa istilahnya? Obat apa? Supaya pengencer dahak. Apa istilahnya? Spektoran, Pak. Bukan. Apa? Selain ekspektoran? Nebu, Pak. Bukan. Nebu itu adalah perubahan dari zat padat, dari gas menjadi padat ya, yang kita konsumsi untuk asma. Kalau mengencerkan dahak, apa istilahnya? Mukolitik. Ya. Ini mukolitik. Mukolitik ini adalah obat atau senyawa yang bisa mengencerkan batuk. Kalau ekspektoran tadi ini membantu supaya batuknya kita ini bisa reda ya, bisa reda. Kalau tadi nebulizer itu lebih ke arah asma ya, karena bagaimana caranya supaya yang kita isap ya, yang kita hirup di nebulizer itu salbutamol itu bisa langsung menuju ke alveolus seperti itu ya. Ini nih yang sistem pernapasan ya. Di teman-teman bisa lihat ada diafragma, kemudian bronkus, bronchiolis, alveoli. Nah, ini ada ekspresi ya, inspirasi sama ekspirasi ya. Ya, ini lebih ke arah pernapasan yang mana yang bekerja ya. Ya, apakah rongga dada? Ya, ini kalau rongga dadanya menyusut itu ekspirasi. Kalau rongga dadanya membesar ya, itu kita sebut dengan inspirasi. Nah, ini obat-obat ya. Obat-obat yang jadi teman-teman ini paling besar ya. Kita sebutnya biasa dengan obat AINS. Jadi kalau tadi apa? Ada di sistem pencernaan juga. Jadi bicara tentang nyeri pasti ya. Kalau kita infeksi teman-teman ya, itu salah satu dampaknya infeksi itu adalah nyeri. Ada bengkak juga. Ya. Ini semua satu obat yang kita sebut dengan obat AINS. Makanya pasti kita selalu konsumsi nih, ya. Nah, bronkodilator ini bronkus ya. Bronko itu bronkus ya. Dilator itu memperluas, memperlebar. Jadi kalau orang asma ya, asma itu bronkusnya itu sempit. Makanya bengek kan, bengek dia punya napas bengek begitu, sehingga kita harus konsumsi namanya obat bronkodilator teman-teman ya, ada salbutamol, albuterol ya. Nah, supaya apa? Supaya bronkus tadi itu bisa melebar, dia sempit menjadi lebar, supaya saluran pernapasan kita menjadi normal lagi. Nah, ini tadi ya obat batuk ya, obat batuk. Kemudian ada dextromethamphetamine ya, sama kodein. Ini obat G semua ya, obat keras.
Dan kodein ini narkotika ya. Ini kodein narkotika. Jadi kalau biasanya, Kak, kenapa narkotika sebagai obat batuk? Iya. Jadi kodein ini sebenarnya obat batuk. Tapi karena dia bisa menyebabkan adiksi, teman-teman, maka dia digolongkan sebagai narkotika. Jadi kalau umpama orang tua kita dia minum obat mukolitik, obat inspektoran, ya, inspektoran, kemudian mukolitik, kemudian semua obat batuk dia konsumsi, tidak sembuh-sembuh, biasanya pilihan terakhir itu kodein, baru dikasih. Ini kebanyakan orang tua. Jadi sebenarnya kodein ini adalah obat batuk, tapi karena dia menyebabkan adiksi, maka digolongkan sebagai narkotika. Maka tidak bisa lagi dijual bebas. Ya. Nah, sama juga dextrometorphan juga. Ini kebanyakan obat-obat. Ini sebenarnya obat G ya. Obat G apa? Tidak boleh dalam bentuk tunggal. Jadi kalau dia obat tunggal, itu tidak boleh diberikan. Kalau dia kombinasi baru dia bisa diberikan. Makanya dextrometorphan itu biasa kita dapatnya di kombinasi. Ya. Nah, terakhir juga ada hipertensi teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya orang tua ya tidak sembuh-sembuh, kok Kak orang tua saya tekanan darah, terus dia batuk Kak. Nah, coba lihat obatnya orang tua kita. Jangan sampai ada golongan ACE inhibitor atau beta blocker. Beta blocker ini yang seperti apa ya? Beta blocker apa lagi nih? Ini teman-teman, ini bisa menyebabkan batuk. Jadi selama orang tua kita mengkonsumsi obat ini ACE inhibitor ya sama beta blocker, itu akan batuk-batuk terus. Jadi yang paling utama adalah harus berhenti obat ininya, harus berhenti atau diganti dengan mekanisme yang lain supaya batuknya orang tua kita itu sembuh ya. Tuh. Jadi ada beberapa obat juga yang menyebabkan batuk. Contohnya adalah hipertensi. Nih, ada juga yang obat-obat mempengaruhi secara pusat ini. Ini membantu juga untuk pernapasan ya, secara pusat ya. Kemudian ada juga antibiotik ya teman-teman. Nah, kalau umpama kita infeksi tadi itu dikasih antibiotik ya. Ingat ya ini bakteri ya. Bakteri. Sama dengan waktu COVID kemarin banyak orang vaksin ya. Kenapa? Ya karena itu tadi setelah vaksin ya bisa juga ya teman-teman kalau kita vaksin ini kan benda tubuh, benda dari luar ya. Sehingga tubuh kita itu memberikan salah satu itu responnya adalah influenza. Makanya orang kalau habis vaksin itu kalau bukan demam ya bisa influenza. Itu normal sebenarnya karena tubuh kita lagi adaptasi dengan namanya vaksin tadi ini. Ya, ini kekebalan tubuh ya buatan. Ini kekebalan tubuh buatan. Ada namanya kekebalan tubuh alami. Alami ini contohnya dulu kita itu cuma seumur hidup ya. Nah, karena waktu kita kena cacar, tubuh kita mengenali antigen cacar. Harusnya normalnya ya itu cuma 1 kali. Jadi kalau dia berubah berarti itu virusnya itu virus cacarnya itu sudah mengalami mutagenetik. Jadi genetiknya lain lagi. Tapi normalnya sebenarnya cacar itu seumur hidup kita hanya sekali. Karena tubuh kita sudah mengenali antigennya, maka tubuh kita bisa menghasilkan antibodi. Gitu. Nah, ini sistem peredaran darah. Ada yang bisa bantu jelaskan sistem peredaran darah? Yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Bagaimana jantung itu bekerja? Kita mulai dari mana? Siapa yang mau jelaskan? Ada yang bisa bantu? Ada? Misal bisa? Saya, Pak. Wilma? Ya, ada yang bisa?
Linda, Saya bantu sesuai pengetahuan saya, Pak. siapa yang bicara nih? Renita, Pak. Oh, Renita, ya oke. Ya. Ya, gimana, Red? Ada dari Ya, paru-paru, mana paru-paru? Oh, mulai dari paru-paru. Nah, terus baru masuk ke vena pulmonalis, vena pulmonalis berarti masuk ya. Berarti Ya. ini ya. Teman-teman ingat ya, vena itu ya CO2 ya. Kita sebutnya CO2 ya. Atau kadar oksigennya rendah ya. Beda dengan arteri ya. Kalau arteri itu O2-nya tinggi. Ya. Oke. Dari paru-paru masuk ke vena ya. Oke, sini. Terus kemana lagi? masuk ke serambi kiri, Ya. Serambi kiri, Jadi saya ulang lagi ya. Anggaplah ini ada 4 kotak ya. 4 kotak. Ini dari atas ya. Dari atas ya. Dari atas. Jadi ini teman-teman ingat saja karena ini dari atas. Kalau kita mau masuk rumah, itu yang pertama kali kita dapat namanya teras atau serambi. Ya. Hah? Atau atrium. Kalau bahasa ini atrium. Ini serambi. Hah? Ini ada di belakangnya itu apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya bilik ya, di belakangnya di bilik. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke. Ini bilik ya. Bilik. Nah, bilik itu atau nama lainnya adalah ventricle ya. Sampaikan kalau tidak kedengaran ya suara saya. Jangan sampai menjelaskan. Nah, ingat ya, sebelah kanan kita, jadi yang sebelah kiri sini, yang ini, yang saya angkat tangan ini kalau dari gambar itu kita kan berhadapan. Jadi ini kiri, ya, ini kanan, ya. Jadi ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kanan, ini kanan. Oke, lanjut Renita. Paru-paru masuk ke serambi kiri ya. Iya, Pak. Baru Nah, masuk terus ke bilik kanan. Hah? Atau arteri masuk keluar dari arteri pulmonalis. Arteri Pulmonalis. Gimana nih? Ada yang lain dulu, ada yang lain. Yang lain dulu, yang lain. Halo? Ya, ya. Oke, oke. Siapa? Nazila. Oh ya, Nasila. Silakan Nasila. Jadi darah yang mengandung banyak CO2 akan diangkat oleh vena cava inferior menuju Tunggu dulu, vena cava. vena cava inferior, Pak. Ya. Ini mana? Ini ada inferior ya. Ini inferiornya. Ada superiornya ya. Ya. Ini superior ya. Ya. Jadi ini semua darah masuk ya. Darah masuk ya. Jadi sumber. Jadi maaf ya Renita tadi agak biasanya orang pada umumnya menjelaskan dari masuk dulu ya. Ya, kalau tadi Renita dari paru kan. Nah, tunggu Nazila ya. Jadi darah masuk itu ya. Darah masuk itu yang dari tubuh itu semua masuk ya. Semua masuk itu melalui ada namanya vena cava ya. Ada inferior, ada superior. Dimasuknya di sini, ada juga dari sini. Ya. Oke, lanjut. Kemudian darah tersebut diterima oleh serambi kanan. Nah, Kemudian serambi kanan ya, ini serambi kanan, baru. Kemudian dipompa oleh bilik kanan. Nah, dari sini pindah ke sini ya. Ya. Kemudian pompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah,
Dari sini keluar, ya, dia di arteri pulmonaris. Jadi ini akan dibawa. Jadi ini vena, ya, vena tubuh atau paru-paru ya, sama aja ya. Ya, Pak. Ya, tubuh atau paru-paru ini dari arteri ke paru-paru. Oke. Jadi ini tubuh masuk vena serambi kanan, kemudian bilik kanan, baru arteri ya ke seluruh tubuh. Kemudian apalagi Nasila? Kemudian di paru-paru itu terdapat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang kandungan dari paru-paru, ya. Kemudian darah yang mengandung oksigen tersebut masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Serambi kiri. Sini ya. Di sini vena juga. Vena pulmonalis. Ya. Pulmo, ya benar. Pulmo. Jadi ini. Ya, jadi masuk. Jadi tadi masuk di sini, masuk semua ini diedarkan. Habis diedarkan, dia masuk lagi di sini. Diedarkan, dia masuk lagi. Masuk dari vena pulmonaris, masuk serambi atau serambi kiri ya. Serambi kiri. Ini. Baru dia pindah ke bilik kanan. Oke ya. Baru nanti dia keluar. Kemudian ya. Bilik kiri ya, bilik kiri ya. Ya, serambi kiri baru pindah ke bilik kiri. Dan menuju aorta dan dipompa kemudian memompa ke seluruh tubuh. Jadi ketemu lagi aorta di sini, tubuh. Jadi ketemu lagi di sini sama ini. Ya. Jadi ini yang membedakan ya antara kalau tadi siapa Renita tadi penjelasannya itu dari sini ya. Dari sini tadi ya. Dari sini baru keluar ya. Ya. Cuman teman-teman ingat ya kalau kita menjelaskan ini jangan terbalik-balik ya. Ya. Kalau paling gampang itu teman-teman jelaskan dulu seperti ini. Ada gambar dulu. Ini yang kanannya, terus yang ini yang kiri, ya. Oke. Kemudian ya, yang menarik lagi di sistem peredaran darah, teman-teman, itu adalah isinya darah ya. Ya. Jadi ini kalau kita di farmasi, teman-teman, di farmasi ya ada namanya pengujian in vitro ya. 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 Ada namanya di farmasi itu ada namanya in vitro sama in vivo. Ya. Apa ini in vitro? In vitro itu adalah pengujian yang dilakukan di luar tubuh. Ya, syaratnya itu adalah itu harus sama dengan tubuh. Jadi walaupun dikerjakan atau diuji di luar tubuh, ya, itu syaratnya harus sama dengan di luar tubuh. Itu ada namanya pengujian in vitro. Ada namanya pengujian in vivo. Ya kalau teman-teman mau gunakan obatnya pada hewan coba ya pasti ke hewan coba dulu ya karena kita belum tahu aman atau tidak kan. Nah, itu kita sebut dengan in vivo karena dikerjakan di dalam tubuh. Kalau in vitro itu dikerjakan di luar tubuh. Makanya kalau kita mengerjakan in vitro teman-teman itu kita biasa perlukan namanya darah. Jadi kalau ya, ada plasma. Jadi ingat ya, plasma itu cair, ya. Plasma itu cair, ya. Di bawah ini biasa kita sebut dengan serum juga, serum, ya. Di tengah-tengahnya ini teman-teman itu ada sel darah putih sama sel platelet ya, untuk pembekuan darah, yang mencegah darah itu membeku, ya. Jadi di sini dia di tengah-tengah. Jadi biasanya kalau kita pengujian in vitro atau pengujian in vivo, biasanya darah yang kita habis uji itu kita analisa, kita ambil. Jadi harus dipisahkan ini, teman-teman. Ya. Supaya kita bisa tahu bagian apa yang kita mau ambil, apakah bagian plasmanya
atau bagian serumnya, ya, serumnya. Jadi serum itu mengendap di bawah, kalau plasma itu yang di atas, ya, itu bagian darah, ya. Obat apa yang bekerja di sistem darah, teman-teman? Ini ya, ini banyaknya. Ini obat yang ini ada ini apa? Misalnya pemacu jantung, ya. Ya, pemacu jantung ini yang biasanya yang saya sebutkan ya. Orang tua biasa jantungnya sudah lemah, sudah tidak normal lagi karena dia lemah. Makanya dikasih digoksin atau kardiak stimulan, ya, supaya jantungnya itu bisa bekerja. Denyut jantungnya itu kuat. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Kalau bayangkan kalau motor 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 remuk, ya, motor tahun 90-an dipaksa lari 200, itu hancur itu motor. Jadi tidak bisa, ya, tidak bisa juga, ya. Nah, kemudian ada hipertensi, ya. Hipertensi itu berarti saluran dari pembuluh darah kita menyempit, sehingga ini bagaimana caranya supaya dia melebar seperti ini. Sempitnya ini, teman-teman, bisa juga karena ada kolesterol di sini, ada kolesterol. Jadi pembuluh darahnya itu sebenarnya tidak menyempit, ya, tapi karena ada kolesterol di sini, ada kolesterol, maka darah yang mengalir ini menjadi kecil, paham, ya? Bayangkan itu kalau ada selang air, itu selang airmu kalau supaya cempetannya jauh kan dikecilin kan. Nah, kalau dikecilin itu pasti tekanan darahnya tinggi, paham, ya? Tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, teman-teman, maka apa yang terjadi? Itu jantung kita akan memompa lebih kuat. Sehingga kolesterol yang ada di sini ini harus diturunkan. Ya, harus diturunkan. Nah, sama juga kalau tadi jantung ini kan supaya lemah. Ternyata jantung itu kalau berdetak, ternyata detak jantungnya itu mulai tidak teratur lagi, maka dikasih namanya anti aritmia, ya. Nah, darah ini teman-teman, darah ini kalau dipompa oleh jantung, ternyata pembuluh darah kita normal, tapi karena darah kita ini kental, darahnya kita ini kental, apa yang terjadi? Kita hipertensi juga. Kita hipertensi. Kenapa? Kenapa darah itu kental? Karena salah satunya itu adalah terjadi pembekuan. Maka kita biasa dikasih antiplatelet atau antikoagulan, warfarin, heparin, ya. Ini dikasih supaya darah itu encer. Tapi hati-hati, teman-teman. Kalau kita konsumsi obat antiplatelet atau antikoagulan, ya, teman-teman luka, jadi orang tua kita luka, itu bisa lukanya itu lama sembuh. Bisa lama sembuh karena apa? Karena darahnya encer. Jadi darah itu akan mengalir terus. Jadi kalau umpama misalnya orang tua kita konsumsi heparin, ya, itu antiplatelet, ya, maka dari itu encer. Tiba-tiba potong di dapur, tangannya teriris, itu darahnya akan mengalir terus. Susah itu, lama itu baru sembuh karena darahnya akan mengalir terus. Jadi itu hati-hati, ya, kalau kita konsumsi obat-obat yang seperti tadi, ya. Nah, kalau vasodilator itu, teman-teman, itu adalah pembuluh darah, ya. Teman-teman asma, ya kan, asma itu kan asma. Hipertensi pembuluh darah itu menyempit, ya. Padahal pembuluh darah kita normalnya itu seperti ini. Supaya dia berubah menjadi lebar ini, maka dikasih vasodilator, ya, supaya ini melebar, gitu. Nah, berikutnya lagi ada nama sistem, ya, ekskresi, ya. Ini ginjal, ya. Yang menarik di ginjal itu apa? Kenapa bisa ada orang cuci darah? Saya tanya dulu, kenapa bisa ada orang cuci darah? Karena glomerulusnya rusak.
Glomerulus. Temannya glomerulus ini apa temannya? Filtrasi. Apa? Bukan. Yang melakukan filtrasi selain glomerulus apa lagi? Tubulus. Pak. Iya. Tubulus ya. Tubulus. Kalau kita ambil ya benar kapsul Bowman kan. Kalau kapsul Bowman kan ini yang besar ya. Ya. Nanti kalau dia tubulus teman-teman ini ini kan kanalnya, kemudian bagian terkecil dari sini ya, itu kita ketemu dulu glomerulus, baru tubulus ya, baru tubulus. Jadi tubulus itu bagian kecilnya lagi ya, ini tubulus. Nah, ini yang kita sebut dengan filtrasi ya, itu filtrasi. Kemudian ada namanya kalau reabsorpsi, siapa yang melakukan? Tubulus proksimal, Pak. Sama Iya. tubulus Tubulus. Ya. Sini. Ya, proksimal ya ini. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah tidak ada lagi di dalam sudah tidak ada lagi yang bisa diserap, baru dikeluarkan ya. Baru kita keluarkan. Ya, baru kita keluarkan. Jadi teman-teman yang dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya kita banyak konsumsi vitamin C ya. Ya, ini teman-teman vitamin C ini hati-hati ya, karena vitamin C ini BM-nya besar sekali. BM-nya, berat molekulnya besar. Maka orang yang mengkonsumsi vitamin C ya, misalnya minum secara khusus redoxon atau misalnya suntik injeksi ya, vitamin C ya, itu harus banyak minum air putih. Air putih ya. Karena vitamin C ini dieskresikan di ginjal. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C ini kurang minum, maka vitamin C ini menumpuk di sini. Ya, menumpuk di sini. Menumpuk. Makanya orang biasa kena namanya apa? Batu ginjal. Air vitamin itu ini teman-teman, ini harus dibanyak air supaya, karena kalau air secara dia kurang larut ya, walaupun vitamin C itu sebenarnya larut air, tapi kalau tidak banyak diminum air putih itu bisa menyebabkan kita namanya batu ginjal ya. Itu oke, sudah. Masuk lagi di saraf ya. Saraf ini ada bagian penting, itu ada dendrit. Dendrit ini apa? Penerima sinyal ya. Ya. Ini akson pengirim ya. Pengirim sinyal. Nah, titik ketemunya dendrit titik ketemunya sinyal itu adalah kita sebutnya namanya sinapsis ya. Sinapsis. Jadi sinapsis ini tempat terjadinya sinyal. Ya, ini nukleus ya. Saking cepatnya sinyal ini yang diantar itu tidak ada berhenti di sini. Ya. Makanya kalau orang kena saraf ya, kita lihatnya ada namanya otak ya. Ini semua. Jadi tubuh kita, sistem saraf pusat itu otak. Ada juga susum tulang belakang teman-teman. Ini refleks otomatis yang ada di belakang punggung kita ya. Jadi susum tulang belakang ini yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Ya, kalau ini otak kan secara umum ya. Kemudian ada saraf tepi, dibagi dua, ada motorik sama sensorik ya. Ini otot ya. Ini kemudian ada namanya saraf otonom, ini simpatis sama parasimpatis. Jadi ini sifatnya teman-teman berlawanan. Teman-teman ingat saja, kalau simpatis itu apa yang terjadi kalau kalian habis dikejar anjing.
Jadi kalau kita dikejar anjing itu simpatis yang bekerja. Apa yang pertama? Kalau simpatis apa pertama? Kalau dikejar anjing apa? Jantung berdebar. Apa? Jantung berdebar ya? Nah, jantung berdebar. Apalagi saluran pernapasan kira-kira bagaimana? Ngos-ngosan, Pak. Ngos-ngosan Tidak itu, beraturan, Pak. ngos-ngosan tidak beraturan itu berarti pembuluh darah kita menyempit. Vasokonstriksi. Ya kan? Seperti sama dengan asma. Apalagi mata kita bagaimana? Kaget kan? Jadi kalau habis dikasih kaget, Nindya saya kasih kaget, pasti jantungmu berdebar kan? Jadi mata kita itu, pupil kita membesar. Pupil membesar. Apalagi? Keringat keluar, Pak. Keringat keluar, benar. Ekskresinya meningkat. Nah, dan seterusnya. Kalau parasimpatis, lawannya. Kalau di sini bekerja, berarti di sini tidak. Makanya ada obat yang kita konsumsi teman-teman, simpatis, itu semua ini dipengaruhi. Jadi kalau teman-teman mau obatnya itu untuk pembuluh darah misalnya, untuk pembuluh darah, jantungnya kan kalau kita simpatis kan jantung berdebar ya, jantung berdebar. Kalau ini mau diturunkan teman-teman pasti akan turun juga ini. Nah, seperti itu. Karena ini dipengaruhi. Tapi ada obat yang sifatnya bekerja lokal saja, jantung saja, jangan ini. Karena kalau dia mempengaruhi yang ini, dia mempengaruhi ini, berarti semuanya kena. Tapi obat yang paling bagus itu kalau obat jantungnya, jantung aja yang bekerja, jangan ini, enggak usah. Gitu. Nah, makanya teman-teman kalau kita minum obat itu pasti ada namanya efek samping. Ya. Efek samping karena obat yang bekerja itu ada di simpatis, ada di parasimpatis. Ini kita sampai jam 11 ya. Kita percepat saja. Ini hormon ya. Ini gunanya, fungsinya ya. Nah, hormon ini teman-teman ya. Ini ya. Ada sinyal. Sinyalnya itu kalau kita bicara tentang obat, kalau kita bicara tentang glukosa darah, berarti ketika kadar glukosa darah kita dalam darah itu meningkat. Kalau ini meningkat, ya kan, pankreas itu langsung mengirimkan sinyal. Karena dia terima sinyal ya, ada gula darah tinggi dalam darah, ini pankreas menerima sinyal dari sini, dia mengeluarkan namanya insulin. Nah, dia mengeluarkan namanya insulin. Maka karena insulin ini berupa hormon, maka hormon ini menyerang ini tadi darah tinggi, glukosa darah kita dalam darah, dia menyerang di sini, dia duduk di sini di reseptornya, sehingga itu menurun. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, begitu ya. Cara bekerjanya hormon. Jadi hormon itu pasti akan menerima namanya sinyal dulu. Nggak serta-merta hormon itu harus dikeluarkan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kortisol, endorfin, ya itu kan teman-teman itu untuk mendapatkan itu teman-teman ingat. Kira-kira kegiatan apa yang teman-teman lakukan itu bahagia. Ingat ya, bahagia ya. Jangan yang aneh-aneh. Karena teman-teman kalau apa namanya yang biasa menyiksa hewan, apa namanya? Apa istilahnya kita biasa? Psikopat, Pak. Ya, psikopat. Nah, psikopat itu teman-teman dia mengeluarkan endorfin juga. Karena dia lagi senang kalau dia siksa orang. Gitu. Jadi teman-teman yang harus teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana melakukan hal-hal bahagia yang normal. Ini terus-menerus dirangsang. Ya, supaya kita ikut bahagia. Jadi endorfinnya ini hati-hati, itu juga bisa disebabkan oleh aktivitas yang lain lagi. Ada juga orang gara-gara mencuri, ditanya apa hobinya mencuri. Ya, dengan mencuri dia hobi. Dia bahagia. Ya, jadi harus teman-teman
kita pastikan bahwa yang kita lakukan itu betul-betul membuat kita bahagia dan tidak mengganggu orang lain. Ya, ini lagi muskuloskeletal ya, ada rangka kita ya, ada rangka, ada sendi ya, ada sendi, ada tulang ya, kemudian ada otot ya. Ini semua yang menyusun dari muskuloskeletal. Ini gunanya apa? Untuk mengenali lingkungan. Ini walaupun tidak secara umum, tapi ini termasuk sistem organ ya, sistem organ. Ini contohnya apa? Ini melindungi organ yang ada di dalam tubuh kita bergerak ya. Kalau tidak ada otot, tidak ada sendi ya, walaupun ada saraf juga ya, tidak bisa juga bergerak. Ini struktur memberikan bentuk tubuh dan menyimpan mineral seperti apa? Kalsium, fosfor ya. Ini tersimpan di dalam tulang ya, dalam tulang. Ya. Kemudian hematopoiesis, apa ini? Bagaimana tulang itu menghasilkan sel-sel yang berguna untuk kekebalan tubuh. Contohnya apa? Sumsum tulang belakang, ya. Itu menghasilkan sel-sel untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi ada semua, ya. Ini reproduksi, ya. Kita ada untuk wanita, ya, laki-laki, ya. Bagaimana ovum dan sperma dihasilkan, ya. Kemudian bagaimana siklus menstruasi, ya, siklus menstruasi ya, yang ovarium menghasilkan ovum yang kemudian harusnya ini dibuai oleh sperma, tapi karena tidak dibuai maka dia lari ke sini ya, menempel. Yang inilah yang menyebabkan kita menstruasi, ya. Jadi kalau ada yang tidak menstruasi berarti maaf, ini tanda-tandanya tidak subur lagi. Karena yang menjadi darah di sini yang menempel di ovarium kita itu sebenarnya adalah ovum yang harusnya dibuai oleh sperma. Tapi karena tidak dibuai, maka dia akan menempel di dinding sini. Ini ada limpa ya, ada limpa. Limpa ini lebih ke arah kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh ketika terjadi infeksi. Ya. Ini secara umum, tetapi ada juga dia bisa menyerap lemak ya. Kemudian juga bisa menghasilkan mikroorganisme dan cairan ya. Ingat, ada cairan. Jadi walaupun dia infeksi, dia juga menyerap nutrisi sama cairan lainnya. Itu limpa. Makanya karena dia menyerap, kalau terjadi infeksi dia menyerap cairan, makanya biasanya kalau kita infeksi ada yang bengkak ya. Ya, ada yang bengkak di tenggorokan kita, ada yang sakit atau maaf di dekat selangkangan kita ya. Selangkangan kita biasanya itu ada bengkak ya. Itu sebenarnya dari pembuluh getah bening atau limpa kita yang melawan infeksi ya, sehingga itu tanda-tandanya kalau kita mengalami infeksi. Jadi limpa kita bekerja. Ini ada infeksi ya, limfoma ini adalah kanker ya, kanker ya. Kalau edema ini adalah pembengkakan ya yang terjadi pada organ, dalam hal ini limpa ya. Ini tegumen ya, kulit ya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau kulit apa yang harus teman-teman konsumsi. Tapi yang harusnya ya, kulit itu sangat sensitif ya. Jadi kalau teman-teman ada perubahan sensitif kulit, kalau itu terjadi cepat dan ada perubahan struktur, itu bisa disebabkan oleh salah satunya adalah alergi. Makanya kulit itu paling sering itu kita kaitkan dengan alergi ya, karena alergi yang terjadi pada kulit ya itu cepat sekali terjadi ya. Sama juga kalau teman-teman kalau ada jerawat terus, kemudian tiba-tiba teman-teman konsumsi atau menggunakan obat jerawat, tetapi teman-teman tidak jerawatnya tidak berkurang, jangan sampai itu karena awalnya itu adalah alergi yang kemudian menjadi jerawat itu ya. Setiap
kita lakukan namanya infeksi, teman-teman ya. Infeksi itu selalu akan dikaitkan dengan apa tadi saya bilang, ada bengkak, ya, ada nyeri, ya, ada nyeri, ya, ada nyeri, kemudian ada radang, ya. Ini semuanya ini kita harus konsumsi namanya obat antiinflamasi, yang sama tadi, yang kita sebut dengan obat AINS, ya. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Itu kenapa kalau saat kita sakit itu rasanya itu lidah itu mati rasa, Pak, dan timbul perasaan itu tidak ingin makan. Itu disebabkan karena adanya apa ya, Pak? Pada saat kita sakit? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau kita sakit itu teman-teman ya, dampaknya dulu pertama teman-teman harus tahu dulu sakitnya itu kenapa ya. Karena ada lebih ke arah banyak ya, kalau sakit itu berarti ada sistem organ yang tidak normal ya, tidak bekerja maksimal. Jadi kalau tadi kita sebutnya dengan saraf ya, termasuk juga ya saraf terutama ya. Jadi otak itu ada orang begini, organnya bagus semua, tapi lagi tidak mood makan. Berarti dari pertama saraf pusat memberikan sinyal bahwa tubuh tidak mau makan. Ya, kalau yang tadi kita sebut dengan yang kayak lidah mati rasa apa semacam, nah memang salah satu sistem pertahanan tubuh kita itu limpa tadi, ya itu bisa bekerja di situ, ya bisa bekerja sehingga dia mengenali apakah infeksi, ya atau keadaan tanda enak gitu, dia mengenali kekebalan tubuh kita, sehingga limpa atau getah bening yang ada di dalam biasa di bagian tenggorokan kita itu bekerjanya maksimal. Jadi kalau teman-teman tidak mau makan, terutama bukan perasaan, tapi ada organ yang nggak enak di sekitar tenggorokan, sebenarnya pertahanan tubuh kita lagi bekerja. Apalagi kalau itu kita lagi infeksi ya. Itu hanya saja teman-teman jangan dibiarkan, tetapi harus masuk karena bahaya. Bahayanya kenapa? Karena nutrisi tidak ada yang masuk. Ya, memang pertahanan tubuh kita lagi bekerja, tapi nutrisinya tidak masuk. Nah, itu akan mengganggu sistem organ yang lain. Gitu ya, Amalia ya. Jadi kalau tubuh kita itu ibaratnya itu ada infeksi yang terjadi, tubuh kita akan memberikan respon. Salah satunya itu tadi. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Michelle. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai hubungan makanan dengan obat. Misalnya kita diberikan obat sebelum makan itu ada perintahnya, kayak misalnya konsumsi 30 menit sebelum makan. Nah, untuk obat sesudah makan itu kan Pak jarang diberi arahan mau berapa lama setelah makan. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan jika kita mengonsumsi obat itu secara langsung setelah makan ataupun 1 jam setelahnya atau 2 jam setelahnya, Pak? Iya. Sebenarnya ya, makasih Michelle, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi arahan 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam sesudah makan atau sesudah makan lebih ke arah kayak begini. Jadi kalau teman-teman ingat ya, pertama begini, kalau kita konsumsi obat ya, pertama teman-teman obatnya dosisnya sudah tepat, pilihan obatnya sudah benar ya. Tapi mungkin teman-teman konsumsi itu ada rutin setelah konsumsi obat atau sebelum konsumsi obat ada konsumsi makanan. Itu hati-hati. Itu bisa menyebabkan efek obatnya itu turun. Saya ulang ya. Jadi misalnya dosisnya sudah cukup bagus, sudah cukup ya dosisnya memberikan efek. Kemudian pilihan obatnya benar. Nah, yang harus teman-teman perhatikan benar yang disampaikan tadi Michelle. Jangan sampai ada makanan yang teman-teman rutin konsumsi sebelum sama sesudah makan dan waktunya berdekatan dengan obat tadi. Karena begini teman-teman, pustaka tentang interaksi obat dan makanan itu masih kurang. Sangat kurang misalnya.
Jadi kita belum tahu sebenarnya banyak obat yang kita belum tahu interaksinya dengan makanan seperti apa, apakah meningkatkah atau turun, itu kita tidak tahu. Bahaya juga kalau meningkat misal. Jadi kalau dia meningkat bisa overdosis kita. Karena dosisnya sudah maksimum, ada makanan yang digunakan atau obat yang digunakan itu meningkat. Itu bahaya. Jadi meningkat dosisnya, bekerjanya itu tidak bagus. Begitu juga kalau dia turun. Berarti dia tidak bekerja. Jadi makanya amannya apa? Amannya itu adalah kita perintahkan ke pasien untuk memberi selang waktu. Misalnya kalau sesudah makan, ya paling sesudah makan itu tidak ada masalah, misal karena yang kita inginkan adalah lambung dalam keadaan kosong. Nah, jadi memang jarang dikasih perintah berapa jam sebelum makan, tidak ada. Yang penting lambung kosong. Nah, tapi ingat teman-teman, lambung itu makanan itu meninggalkan lambung kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. Jadi biasanya orang itu sesudah makan 2 jam sesudah makan baru biasa konsumsi obat sebelum makan. Jadi yang dikatakan sebelum makan itu adalah sebenarnya ya sebelum makan adalah di atas 2 jam setelah konsumsi terakhir. Gitu. Jadi bukan sebelum makan itu 2 hari tidak makan, bukan. Jadi lewat 2 sampai 3 jam dari makan terakhir kita itu sudah dianggap sesudah makan. Jadi silakan jadi obat yang dikonsumsi 2 sampai 3 jam sesudah makan itu sebenarnya sudah terhitung sebelum makan. Paham ya? Kalau sesudah makan, nah itu tadi saya bilang karena kita tidak tahu interaksi atau tidak, kita kasih selang waktu. Biasanya setengah jam. Paling lama 1 jam. Karena kalau 2 jam, ya itu tadi. Itu bukan lagi sesudah makan. Tapi sebelum makan. Ya, ya, jadi kita inginkan dulu makanannya itu diserap, tidak ada interaksi dengan obat yang kita akan konsumsi. Gitu. Oke? Terima Ya. kasih. Ini kayaknya waktunya sudah lewat ya. Minta tolong teman-teman yang tadi bertanya sama menjawab ya, bukan menyahut ya. Ya, yang menjawab sama yang bertanya silakan tulis namanya di kolom chat. Ya. Tadi saya dengar ada berapa orang ya? Ada